Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. Welcome to Miss Via's class. Alright, today we will continue the last meeting material that is about label text. But right now, I will review a little about this label material. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang label text atau text label. Namun, kali ini, Miss Via akan mengulas sedikit tentang materi pada label ini. So, what is the meaning of label? Apa sih label itu? Label is the text on the package of the product that contains a detailed description of the product and how to open it. A label is used to give information about the product. It is usually put on the back of most products. Jadi, label adalah teks yang tertera pada bungkus atau kemasan produk yang memuat deskripsi terperinci tentang produk maupun cara membukanya. Label digunakan untuk memberikan informasi tentang sebuah produk. Biasanya, label ini terletak di belakang produk atau kemasan. Next, purpose of label. Apa sih tujuan dari sebuah label? At the first, to get information about the product. Untuk mendapatkan informasi dari suatu produk. Informasi di sini berupa apa sih nama dari produk itu, bagaimana ingredient atau komposisi dari produk itu, lalu bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara penggunaannya, dan lain sebagainya. At the second, to choose which product is safe for us. Untuk memilih manakah produk yang aman dikonsumsi untuk kita. Kita bisa memilih produk yang aman dikonsumsi untuk kita, yaitu dari tanggal kadaluarsa atau date expiration yang tersedia di produk tersebut. At the third, to avoid negative effect of the product, untuk menghindari efek negatif dari sebuah produk. Kita harus lebih berhati-hati dalam membeli atau menggunakan suatu produk, karena produk itu bisa saja mempunyai efek negatif untuk kita. Oleh karena itu, kita bisa melihat terlebih dahulu apa saja yang terkandung dalam produk tersebut sebelum membeli produk itu. Oke, next, kinds of label. Jenis-jenis label. Label are divided into three parts. At the first is label of drug or medicines. At the second is label of food. At the third is label of drinks. Oke, jadi label dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu label of drug or medicines atau kita sering menyebutnya dengan label obat. This is the example of label obat. Ini adalah contoh dari label obat. Okay, at the second is label of food. At the third is label of drinks. Okay, next, generic structure of label text. At the first, label of medicines or drug. In label of medicine or drug, there are 7 generic structures. At the first is the drug or nama obat. At the second is description atau deskripsi. At the third is content or amount, berat atau isi. At the fourth is the uses atau kegunaan. At the fifth is direction to use and dosage atau aturan penggunaan dan dosis. At the sixth is direction to store atau aturan penyimpanan. At the seventh is expiration date atau tanggal kadaluarsa. In label of food, there are also 7 generic structures in it. Jadi di label of food terdapat pula 7 generic structure. At the first is name of product, nama produk. At the second is content or amount, berat atau isi. At the third is description atau deskripsi. At the fourth is ingredient atau bahan-bahan. At the fifth is direction to use atau aturan penggunaan dan penyajian. At the sixth is direction to store, aturan penyimpanan. At the seventh is expiration date atau tanggal kadaluarsa. Di label of drink, ini sama dengan generic structure yang ada dalam label of food. Okay, the next one is analysis structure of drug label. Selanjutnya, analisis structure atau generic structure yang ada dalam label obat. Salah satu contoh label obat yang akan digunakan yaitu Pinax atau obat batuk sirup untuk anak-anak. We can analyze this label of drug using table of analysis on the right side. Kita bisa menganalisis label obat menggunakan tabel analisis yang ada di sebelah kanan. This table of analysis consists 4 columns. At the first column is number,
At the second column is facts. At the third column is available or not. At the fourth column is statements. Oke, jadi tabel ini berisi 4 kolom. Kolom yang pertama yaitu nomor, kolom yang kedua yaitu facts atau informasi, kolom yang ketiga adalah available, apakah tersedia dalam kemasan atau tidak. Lalu kolom yang keempat yaitu statement, apa isinya. Oke, the first one that we can analyze is the drug or the name of the drug. Jadi, pertama yang bisa kita analisis adalah nama dari obat itu apa. Namanya apa, lalu available. Apakah namanya itu tersedia atau terpapar dalam kemasan itu atau tidak? If yes, we can write yes. If no, we can write no. Jika iya, kita bisa menuliskan yes. Jika tidak, kita bisa menuliskan no di dalam kolom available itu. Lalu dalam statement, apa sih nama dari obat itu? Kita bisa menuliskan dalam statement ini. Kita bisa lihat contohnya. Nama dari obat itu yaitu children's cough syrup. Oke. The second is description atau deskripsi. Dalam kemasan itu, apakah ada deskripsinya? Jika iya, kita bisa menuliskan yes. Jika tidak, kita bisa menuliskan no. Oke. Kita bisa analisis variable ini. The second is description. Is there available? Yes. Or statement, apa isi deskripsinya? Cough mixture of formula 440. Oke. And the third is content or amount. Isinya. Apakah isi atau berat dari produk itu terdapat atau terpapar dalam kemasan? Yes. And then what is the statement? Berapa banyak? How much? 75 mili. Oke. And then selanjutnya seperti itu mengerjakannya. Okay, the next one is analysis structure of food label. Ini salah satu contoh analisis structure atau generic structure yang ada dalam label makanan. Di sini Miss Via menggunakan label makanan La Fonte. Lalu Miss Via menganalisisnya dengan menggunakan tabel analisis seperti sebelumnya, seperti yang ada dalam label obat. Tabel analisis di sini terdiri dari 3 kolom. The first column is number, second column is facts, and then the third column is statements. Okay, the generic structure of food label divided into 7 part. Generic structure dalam label makanan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, name of product. Apa sih nama dari produk makanan yang ada di samping? Namanya yaitu La Fonte. We can write down on the statement column. Kita bisa menulisnya dalam kolom statement. La Fonte. And second is content or amount. Berapa isi atau beratnya? And then net weight is 117 gram. We can see, kita bisa melihat dalam kemasan di produk La Fonte ini. Lalu at the third is description. What is description? Apa deskripsi dari produk makanan di samping? Deskripsinya. Deskripsi di sini yaitu deskripsi dari produk itu. Deskripsinya yaitu spaghetti with bolognese sauce. Okay, and the fourth is ingredient. What is ingredient? Ingredient is bahan-bahan atau komposisi. What is the composition? We can see the composition or ingredient on the package. At the first is spaghetti, semolina durum wheat, and then sauce, tomato sauce, beef broth, vegetable protein, sugar, tapioca, meat, etc. We can see on the back of package. Kita bisa melihat dari belakang kemasan. At the fifth is direction to use. Aturan penggunaan. Apakah aturan penggunaan ini ada dalam kemasan? Yes, aturan penggunaannya ada di dalam kemasan. Lalu kita bisa menulisnya dalam statement ini. Pour spaghetti into 550 ml, and then boil water, and etc. And then the sixth is direction to store. Direction to store dalam produk La Fonte ini ternyata tidak tersedia. Oleh karena itu kita bisa menggunakan strip. The seventh is expiration date. Kita bisa melihat
tanggal kadaluarsa di bagian pojok kanan bawah itu, yaitu pada bulan Januari tanggal 14 tahun 2021. Seperti itu cara menganalisisnya. Well, my students, itu adalah materi tentang label kita hari ini. Fokus pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada label makanan atau food label, dan bagaimana cara menganalisis label makanan itu dalam tabel analisis. So, label of food have some generic structure. Label makanan ini mempunyai beberapa generic structure atau structure seperti name of product, nama produk, content atau amount, berat atau isi dari produk itu, lalu description atau deskripsi produk, ingredient atau bahan-bahan atau komposisi, direction to use, aturan penggunaan, and then direction to store, aturan penyimpanan, dan expiration date atau tanggal kadaluarsa. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menganalisisnya. Jadi, untuk melihat apakah kalian sudah paham atau belum terkait label dari makanan dan cara menganalisisnya dalam tabel analisis, Miss Via mempunyai sedikit tugas atau assignment untuk kalian. Ini adalah assignment atau task of food label. Oke. Ini adalah perintahnya. Please analyze the information that available in the product above. Then write down your answer in the table of analysis below. Oke, jadi perintahnya, kalian diminta untuk menganalisis informasi yang tersedia atau ada di dalam produk di atas. Lalu kalian bisa menuliskan jawaban kalian dalam tabel analisis yang ada di bawah ini. Kalian bisa menjawabnya seperti yang sudah Miss Via ajarkan di penjelasan sebelumnya, oke? Good luck! Oke, las, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Keep your spirit and please always stay on your home. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian, tetap berada di rumah. Thanks for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.